Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Fungsi utama lembaga konservasi adalah untuk mengembangbiakan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurniannya. Lembaga konservasi juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan, dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ, sarana rekreasi yang sehat, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bentuk lembaga konservasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dan lembaga konservasi untuk kepentingan umum. Kita bahas mengenai lembaga konservasi untuk kepentingan khusus. Adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, yang fokus pada penyelamatan atau rehabilitasi satwa. Bentuk lembaga konservasi untuk kepentingan khusus meliputi pusat penyelamatan satwa, pusat latihan satwa khusus, dan pusat rehabilitasi satwa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pusat penyelamatan satwa. Adalah tempat pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan maupun penyerahan dari masyarakat. Pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa lebih lanjut oleh pemerintah. Selanjutnya adalah pusat latihan satwa khusus. Adalah tempat melatih gajah agar menjadi terampil sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan peragaan di dalam areal pusat latihan gajah, patroli pengamanan kawasan hutan, sumber satwa bagi lembaga konservasi lainnya, serta membantu kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. Yang ketiga adalah pusat rehabilitasi satwa. Adalah tempat untuk rehabilitasi, adaptasi satwa, dan pelepas liaran ke habitat alaminya. Selanjutnya kita bahas mengenai lembaga konservasi untuk kepentingan umum. Adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, yang berfungsi untuk kepentingan umum. Bentuk lembaga konservasi untuk kepentingan umum meliputi kebun binatang, taman safari, taman satwa khusus, museum zoologi, kebun botani, taman tumbuhan khusus, dan herbarium. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebun binatang. Adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 15 hektar dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor, baik motor ataupun mobil. Yang kedua adalah taman safari. Adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 kelas taksa pada areal terbuka dengan luasan sekurang-kurangnya 50 hektar dan bisa dikunjungi menggunakan mobil pribadi ataupun mobil yang disediakan oleh pengelola taman safari yang aman dari jangkauan satwa. Yang ketiga adalah taman satwa. Merupakan tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 2 kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 2 hektar. Yang keempat adalah taman satwa khusus. Adalah tempat pemeliharaan jenis satwa tertentu atau kelas taksa satwa tertentu pada areal sekurang-kurangnya 2 hektar.
Yang kelima adalah museum zoologi. Adalah tempat koleksi berbagai spesimen satwa dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Yang keenam adalah kebun botani. Kebun botani adalah lokasi pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan bioteknologi, rekreasi, dan budidaya. Yang ketujuh adalah taman tumbuhan khusus. Adalah tempat pemeliharaan jenis tumbuhan liar untuk kepentingan sumber cadangan genetik, pendidikan, budidaya, penelitian, dan pengembangan bioteknologi. Dan yang kedelapan adalah herbarium. Herbarium adalah tempat koleksi berbagai spesimen tumbuhan dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Itu dia penjelasan mengenai lembaga konservasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam lestari.